Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Surya Kencana, dan saat ini kami sedang melakukan wawancara di SDN Selakopi. Di sini kami bersama dua pengajar di SDN Selakopi, yaitu ada Ibu Ade dan Bapak Ence. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara dalam memenuhi mata kuliah metode pengajaran sastra yang dosen pengampunya Ibu Dr. Aan Hasanah PD. Sebelum kita mulai wawancaranya, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Kang Agung. Dipersilakan Kang Agung. Baik, Ibu, Bapak izin ya untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu dan Bapak, pentingkah sastra masuk ke dalam kurikulum dari jenjang SD hingga SMA dan SMK? Mengapa demikian? Karena sastra itu menjadi pondasi ya dalam belajar mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi mau dibawa, jadi sebagai arah penentulah kemana sistem pendidikan akan berjalan tanpa ada fondasi. Kita Indonesia ya. Yang pertama saya lihat itu bahwa kita harus menjunjung bahasa Indonesia, yaitu bahasa sebagai bahasa persatuan. Nah, dengan bahasa itu kita harus memperkaya diri. Artinya apa? Bukan hanya kita mampu untuk berkomunikasi antar suku bangsa, tapi juga dalam sastra itu ada hal-hal yang bisa diungkap. Salah satunya dengan untuk memperkaya itu salah satunya dengan ada cerita, ada juga dengan dongengnya. Ini untuk apa? Jadi anak itu biar mengenal sejauh mana Indonesia dari mulai kebudayaannya, keberadaannya bisa terungkap. Oh, ternyata Indonesia itu bisa kaya ya dengan seperti ini. Makanya bisa diungkap dengan karya sastra. Ini kan salah satunya pembelajaran juga kepada anak. Dengan cerita, anak itu bisa memahami tokoh, wataknya. Terutama ini amanat yang disampaikan dalam sebuah cerita. Itu kan bisa dengan sastra seperti itu. Selanjutnya, bagaimana posisi pembelajaran sastra dalam kurikulum satuan pendidikan yang saat ini diterapkan di sekolah Ibu dan Bapak? Ada yang secara langsung kan, ada yang tidak langsung cara mengajarkannya ya. Sastra itu ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kan cuma untuk bobot muatannya disesuaikan juga dengan anak-anak dan kemampuan anak. Tidak mungkin misalnya kelas 1 atau kelas 2 diberikan visi yang bahasanya, literasinya tinggi, nggak mungkin. Dia sesuai dengan kemampuan anak juga. Biasanya untuk berapa jam per minggu itu untuk menerapkan alokasi untuk sastra itu sendiri? 3 jam. Kalau bahasa Indonesia itu banyak jam ya, dengan ini bisa 6 jam dalam seminggu, 6 jam ya. 6 jam. Hanya itu kan bahasa juga dibagi-bagi, ada keterampilan berbahasa, ya. Ada juga sastranya dibagi-bagi. Jadi ini kami bagi-bagi berdasarkan jam pembelajaran dan pertemuan dalam kita bagi ya Bu ya, dalam satu semester ada dalam beberapa minggu, dalam satu minggu ada berapa jam pembelajaran pertemuan. Untuk sastra itu di sekolah ini ada buku khususnya nggak, Bapak? Oh, itu kan sudah satu kesatuan dalam bahasa Indonesia itu. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Kan ada betul, ada keterampilan berbahasa gitu ya, ada juga bagiannya. Sastra juga ada bagiannya. Jadi di waktu-waktu tertentu ada anak menulis cerita, terus presentasi ke depan, ada juga puisi. Nah, supaya anak menarik, puisi itu kadang-kadang kita bisa berhubungkan juga dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu pertanyaannya, karena yang pertanyaan nomor 3 itu udah dijawab sekalian yang barusan ya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, menurut pengamatan Ibu dan Bapak, apakah siswa merasa sastra relevan dengan kehidupan mereka saat ini? Jika tidak, apa kira-kira penyebab utamanya? Ini kan fenomena ya, artinya paradigma baru dengan zaman sekarang. Anak itu zaman sekarang cenderung dengan hal-hal yang nyata, artinya real dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam pola kehidupannya, pengajaran dan sebagainya.
Makanya sastra itu harus digalakkan kembali. Kenapa? Karena untuk anak saja ketika belajar sastra seperti itu kadang-kadang menemukan kesulitan tertentu Bu ya, misalkan apalagi dia dia kan dalam cerita berarti harus pandai mengemukakan sesuatu. Itu awalnya dia tuh harus kepercayaan dirinya harus tumbuhkan juga. Ini berhubungan dengan pembelajaran lain, artinya berintegrasi ya. Di situ ada amanah yang disampaikan. Kalau sekarang mungkin orang tua sibuk, anak-anak juga udah ketergantungan sesuatu, plus sinyal aja. Jadi komunikasi dengan orang tua sekarang agak renggang gitu ya. Dengan cerita seperti itu bagus, agar perlu diungkap kembali. Namun demikian orang tua tetap harus ada pendekatan juga dengan anak-anak, karena disitulah ada salah satunya ada sentuhan kepada anak. Biasanya Bapak untuk pembelajaran sastra itu dari siswa di sini ada nggak keluhan untuk pembelajaran itu mungkin membosankan atau apa? Ada nggak dari siswa-siswa di sini? Dalam menulis penulisan anak-anak disuruh judul harus bagaimana, permulaan menulis harus bagaimana, nama tempat harus bagaimana, nama orang harus bagaimana, setelah titik harus bagaimana. Nah, anak itu sekarang susah sekali untuk apa dikatakan, disuruh menulis itu ya. Harus, jadi tetap aja menulisnya itu permulaan nulis itu kecil, nama orang, nama tempat, setelah titik, terus tanda bacanya juga kadang-kadang anak-anak nggak ditulis di situ tanda bacanya setelah menulis kalimat atau bagaimana, itu jarang lupa gitu anak-anak itu. Zaman sekarang itu jadi lupa aja nulis itu begitu. Menghasilkan suatu karya ya, anak itu kan bisa tulisan, bisa tulis. Seperti sampaikan oleh Ibu tadi, betul. Kalau dalam hal tulisan saja ini anak masih perlu bimbingan gitu ya. Artinya kecenderungan anak itu pinginnya yang simpel-simpel. Ketika dia menulis saja kan mungkin ada keluhan tertentu. Untuk sekarang pengen yang simpel-simpel. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya tentang pembelajaran reflektif. Nah, bagaimana strategi Bapak dan Ibu untuk digunakan untuk mendorong siswa tidak sekedar menghafal untuk unsur intrinsik seperti tokoh, latar, dan alur, tetapi benar-benar merenungi pesan moral atau nilai kemanusiaan dalam teks sastra. Anak misalnya kan disuruh pertama membaca cerita. Nah, di situ tolong dibaca sampai selesai. Nah, coba ceritakan kembali tentang cerita bacaan tersebut. Nah, anak-anak ke depan kan disuruh bercerita kembali. Nah, kadang-kadang anak-anak ini begini, anak ini begini. Nah, itu kan kadang-kadang anak yang pintar membaca, pintar bercerita, nggak sesuai dengan itu nggak apa-apa. Yang penting dia menceritakan sesuai dalam yang dibaca dia. Terus saya juga tambahkan bahwa dimulai dari dia sendiri, anak bisa mengungkap. Misalnya dia punya pengalaman diceritakan sama teman-temannya. Nah, dari situ kita bisa menggiring anak ke dalam satu teori. Di situ siapa tokohnya? Terus latar ceritanya tadi di mana? Pesan disampaikan dalam kejadiannya itu apa? Itu bisa diungkap dari pengalaman sehari-hari. Baru masuk teori seperti itu. Oh, ada bacaan begini. Anak bisa menyampaikan juga. Mengungkap sesuatu bisa dilatih juga dengan bermain peran gitu ya. Jadi anak bisa terjun langsung. Dengan seperti itu anak bisa memahami dan menjiwai apa yang ada dalam sebuah cerita. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak dan Ibu menilai pemahaman reflektif siswa terhadap sastra itu sendiri? Memahami. Ya, kita kan ada evaluasi ya. Yang pertama habis selesai pembelajaran itu ada jurnal. Sejauh mana saya memahami materi, di situ kayak ada kuesioner juga, ada yang dicek di situ. Memahami, belum memahami, atau baru ini, jadi ketahuan di situ. Jadi penilaian dengan ada skala juga gitu ya. Skala, ada refleksi diri untuk anak. Termasuk juga evaluasi guru. Kalau keberhasilannya sekian persen, berarti untuk pembelajaran itu dianggap berhasil. Tapi kalau banyak yang belum memahami, berarti ada hal yang perlu diperbaiki, termasuk metode kami yang harus diperbaiki. Oh, kalau hanya cara baca dan hanya cerita dari saya, enggak. Kalau begitu, kita tingkatkan dengan bermain peran. Coba kalau memahami seperti itu, berarti lebih memahami. Bisa aja seperti itu. Ya, dengan rubrik ya, ada rubrik yang memang
Itu evaluasi diri dan refleksi diri juga ada. Bapak mungkin ada gak teknik penilaian non teknisnya gitu terhadap yang barusan Bapak sampaikan tentang refleksi itu? Mungkin dites atau apa gitu? Oh ya, Melalui tes. Tes atau PR ya. bisa tes itu kan banyak ya. Ada tes secara tertulis, bisa secara lisan. Ketika ada suatu cerita anak menyampaikan dari mulai judul, latar, tokoh juga berarti udah memenuhi bacaan. Hanya tinggal ketika dalam kehidupan nyata ini kan perlu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kalau memang di situ ada pesan yang disampaikan dan anak mampu memahami, itu bisa jadi bahan penilaian kami. Jadi bukan hanya dalam bentuk angka, penilaian sikap pun itu harus. Jadi Ya. memberi sudut pandang lain mungkin Ah, semuanya. jadi segala sesuatu jangan negatif terus, jadi Seperti anak si juga harus Nurubaya juga kan. Dulu bukan si Nurubaya lagi ini. Sejarah tentang era Kartini kan. Iya. Nah, seperti era Kartini. Nah, dulu zaman era Kartini perempuan tidak boleh sekolah sampai tinggi-tinggi. Nah, kalau zaman sekarang kan suka dituntut ya, kita lihat perempuan itu jangan kalah sama laki-laki. Iya. Itu makanya ini ke anak dijelaskan. Nah, lihat bahkan dikasih tugas ya Kartini itu seperti apa, coba kalian tulis, dirangkum tentang apa, menceritakan apa Kartini itu sejarahnya. Dia pertamanya itu anak siapa, terus kenapa dia dilarang sekolah tinggi. Perempuan itu cukup bisa masak aja di dapur, bisa nyambel gitu kan. Kalau zaman sekarang kan beda lagi. Kita harus maju, harus melebihi laki-laki gitu kan. Nah, itu kan bisa kan ditanamkan kepada anak gitu. Ya apa ya? Selanjutnya tentang pembelajaran menyenangkan. Nah, metode dan media apa yang ibu dan bapak buat untuk siswa itu antusias gitu untuk menyambut pembelajaran sastra itu gitu. Contohnya mungkin menggunakan PPT atau PowerPoint, tebak-tebakan puisi atau apa gitu mungkin. Nah, Nah, saya sih kalau ini sukanya itu pertanyaan ya. Contohnya yang bisa misalnya acungkan tangan. Nah, kalau bisa nanti ibu akan kasih nilai plus gitu kan, seperti perkalian itu kan, pembagian gitu. Kalau itu sama itu gitu aja. Anak-anak itu kalau supaya kita menambah dia semangat. Kalau yang lain mah kan diam gitu kan, kalau nggak dikasih nilai mah nanti kalian akan ibu kasih nilai plus gitu. Jadi lebih interaktif ya. Nah, Ibu. ya interaktif itu anak itu. Kalau nulis itu diam kebanyakannya. Kalau secara mau pulang kan misalnya dikasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya kadang-kadang IPA, kadang-kadang matematika. Jadi pengen cepat pulang itu bagaimana itu kan anak itu. Betul nggak, Pak? Ya. Akan berusaha jadi. Nah, gitu. Ya, untuk metode dan pendekatan khusus pembelajaran sastra itu banyak sebenarnya ya. Misalnya yang pertama, ketika dia membuat sesuatu puisi gitu ya, puisi atau cerita dan sebagainya, kita apresiasi. Jadi boleh misalnya dihiasi dengan apa, bukan hanya cerita. Ya misalnya cerita tentang hewan ya, berarti boleh digambar. Terus suka diundang Bu ya ketika Raja Mudan ada Pengajian suka kan diundang. itu mendongeng seperti apa sebenarnya Kak Rini ya, Teh Rini gitu. Yang laki-laki itu siapa? Kak Mas seperti itu. Kak Itu kan Mas. sebagai contoh. Tuh, anak suka itu. Itu seperti itu bisa narasumber. Sumber bisa. Yang juga untuk lebih memahami bisa dengan bermain peran. Jadi banyak metode dan pendekatan gitu. baik Bapak Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tantangannya sekarang terbesar yang Bapak Ibu hadapi dalam menciptakan pembelajaran sastra yang menyenangkan di jenjang Ibu dan Bapak ya. Mungkin tantangannya seperti batas waktunya kurang gitu, apakah kurangnya sarana atau seperti apa? Tantangan terbesar Ya. untuk pembelajaran sastra. Kalau kecenderungan sekarang ya tadi disampaikan bahwa untuk anak-anak sekarang itu ke sastra itu agak berkurang gitu aja terus terang. Jadi senangnya yang membuat Konkret karya itu sosial, yang membuat karya sesuatu, terus yang anak terjun langsung dengan karangnya. Nah, kalau misalnya menulis sesuatu dan sebagainya itu tetap harus motivasi. Tantangannya itu jadi dari minat anak juga. Yang kedua juga ini bukan hanya artinya bukan pengaruh dari ini.
anak pun juga terpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana lingkungan rumah masyarakat sekarang, kok cenderung anak itu kurang ini dengan membaca dan sebagainya. Mungkin banyak pengaruh dari dunia luar juga, makanya minat untuk ke sastra itu itulah tantangan. Makanya harus tetap diungkap, dipelajari, dan harus tetap motivasi untuk anak-anak. Sekarang kecenderungan sih agak-agak berkurang ya. Berkurang emang sastra di anak-anak itu. Nggak tahu di universitas sekarang. Kurang menyukai sastra itu anak-anak itu. Karena harus banyaknya berpikir. Gitu kan anak zaman sekarang mau berpikir. Makanya sekarang digalakan kembali sih, terutama yang literasi itu ya, digalakan kembali. Makanya ada literasi itu kan. Tapi kalau anak Jangan kecil sampai kan tertinggal. misalnya waktu pelajaran SD kan, misalnya gambar dulu, gambar bunga. Coba ceritakan tentang gambar. Warnanya bagus. Nah itu kan anak disuruh bercerita ya, ya. Suruh gambar dulu, gambar tentang bunga. Ceritakan tentang bunga bagaimana Untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini harapan Bapak dan Ibu untuk kedepannya. Andaikan Bapak Ibu bebas mendesain kurikulum sastra yang ideal untuk jenjang SD. Nah, seperti apa bentuknya? Mungkin bisa dari penambahan waktunya, jamnya gitu, atau menguranginya, dan mungkin bisa diganti jenis sastra yang lain gitu. Atau membuat mata pelajaran khusus sastra. Gitu. Apakah harapan Bapak dan Ibu seperti apa? Oh ya. lokasi waktu ya terbatas soalnya. Sebenarnya kalau bahasa dan matematika itu lebih banyak dibanding dengan pembelajaran yang lain. Cuma memang kalau masalah ini kan setiap kemampuan anak berbeda-beda. Ketika kita membahas tentang sastra, pasti ada yang cepat bisa, ada yang ini dan sebagainya. Dan terus ini berarti sama dengan rencana ya, ketika kita mendesain untuk pembelajaran dan sebagainya, biar minatnya anak juga banyak, terus juga hasilnya juga memuaskan. Ya salah satunya dengan satu metode tadi, pendekatan yang sesuai dengan itu. Juga sarana juga dilengkapi. Kita juga bisa mengundang orang lain, termasuk narasumber seperti apa. Terutama banyak minimal dalam sehari itu anak bisa membaca beberapa kalimat. Makanya ada jam literasi Bu, dulu itu ketika masuk ada membaca dulu gitu ya. Jadi yang penting minat baca dulu seperti itu. Yang kedua mengungkap, itu dari awal dulu membaca, mengungkap, baru kesananya bisa anak dengan berjalan sendirinya. Jadi desainnya, metode, pendekatan, sarana, dan juga itu bisa harus ditingkatkan lagi gitu. Untuk saya pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari Bapak dan Ibu, untuk apa pesan untuk calon guru bahasa Indonesia tentang masa depan pembelajaran sastra? Mungkin bisa lebih ditingkatkan apanya gitu, dari segi apanya. Mungkin harapan Ibu untuk calon-calon guru bahasa Indonesia ke depannya seperti apa gitu. Mungkin untuk kami Ibu, Bapak. Mencari ini aja ya, dari luar mungkin Ini ya. pesannya. Pesannya ya. Jadi ini kan tantangan untuk kita semua. Terus terang, sekali lagi untuk sastra zaman sekarang bersaing. Tapi saya tidak menyebut tersisih ya. Bersaing dengan bidang-bidang lain. Apalagi kan dengan kemajuan teknologi seperti ini, pasti yang dicari sekarang mau teknologi. Cepat dapat ilmunya bermanfaat, artinya dapat kerjaan lah gitu ya. Terus juga bisa sukses dan sebagainya. Kalau sastra kan itu masih perlu, artinya salah satu minat untuk kesana pun harus berarti ada hal-hal yang harus diperbaiki, baik sistemnya, terus juga arah dari tujuan sastra seperti apa. Beda dengan, maaf nih, bukan merendahkan. Banyak yang belajar juga sastra dari luar negeri ya, misalnya sastra Perancis dipelajari sebagainya, itu motivasinya bisa keluar negeri. Bener loh, saya punya ini di Bekasi, itu belajar sastra Perancis, ternyata bisa berangkat ke sana, tapi itu menginduk, artinya ada satu rumah yang bisa didiami oleh dia situ, jadi makan situ dan sebagainya. Nah, kalau belajar dari seperti itu, Indonesia harus bagaimana?
termasuk mahasiswa pun bukan hanya berkutat dalam kampus, Menggali lagi, itu menggali lagi, aja terus gitu. terus aplikasi dari itu harus diterapkan dan itu cari itunya harus jadi diaplikasikan mencari itu. biar mengena gitu ya. Jadi jangan hanya jangan kalah dengan sastra bahasa asing gitu. Kalau kita sendiri harus mampu seperti itu tantangan. Sekali lagi itu persaingan ya dengan bidang lain. Yang kedua itu juga harus ada terobosan. Kalau kita jurusan sastra harus bagaimana? Apakah kan bukan hanya mempelajari kisah-kisah dulu ya, atau misalnya kita melakukan sesuatu, berarti kita juga harus terobosan dengan pemerintah supaya bidang-bidang ini pun artinya arah dari tujuan kita itu harus bagaimana, terutama diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, diaplikasikan sehari-hari. Harus memahami betul-betul. Ya. Jadi kalau sastra ini kan bahasa Indonesia aja. Jadi penilaiannya itu bukan ilmu pasti. Ya. Ya, kan contohnya itu kita memeriksa bahasanya. Oh, ini dikira-kira ini tulisannya, kata-katanya, kan itu beda dengan ilmu pasti. Jadi penilaiannya juga kan otomatis berbeda. Iya. Itu. Tidak seperti matematika. Justru kami bertanya. Siswa itu semoga nanti harapannya di masa depan bisa terus berkarya tanpa batas ya. Ya, Ibu. bagus itu. Mungkin kami akan berusaha mengajarkan terus dengan mungkin tadi juga kami sudah banyak belajar dari Bapak dan Ibu dengan terus belajar untuk menerapkan menggali, terus. dan mencari tahu. Mungkin kami juga masih banyak sekali yang belum kami ketahui. Mungkin ini juga cara kita untuk mencari tahu cara yang paling efektif, yang baik, atau menjadi referensi kita untuk menjadi pengajar yang lebih baik lagi. Kami akan fokus untuk menumbuhkan siswa yang bisa berkarakter, Oh, ya, berkarakter ya. melalui karya-karyanya yang bisa ya. menuangkan isi hati. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kami, yang kemudian kedepannya menjadi acuan untuk kami menjadi lebih baik lagi, Amin. yang menjadi media untuk kami belajar menjadi lebih baik lagi. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah dalam beberapa menit ke belakang kami sudah tak terasa ya, kami sudah menemani pemirsa. Kami, saya Sanayati Rahmatika dan rekan saya Agung. Di sini kami izin untuk mengakhiri wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. terima kasih.